Baal, dewa penyembahan berhala dan korupsi, menurut teks-teks kuno. Namun kisah ini memiliki sisi yang jauh lebih gelap. Dalam dokumenter ini, Anda akan melihat apa yang dihilangkan ketika sejarahnya dicatat. Dalam video ini, kami mengungkap semua yang tidak diceritakan Alkitab tentang Dewa Baal, menggunakan teks-teks kuno, sejarah, dan konteks nyata. Berlanggananlah di saluran ini, tinggalkan komentar Anda, dan tetaplah bersama kami dalam penyelidikan ini. Peringatan. Dokumenter ini menggunakan gambar yang dihasilkan oleh AI untuk tujuan ilustrasi. Meskipun visualnya sintetis, kontennya adalah hasil penelitian ketat berdasarkan sumber-sumber sejarah dan ilmiah nyata. Sumber tersedia di deskripsi. Pada tahun 1929, sebuah tim arkeolog Prancis menggali di Ras Shamra, di utara Suriah, sebuah perpustakaan yang akan mengubah selamanya pemahaman kita tentang asal-usul kejahatan. Di antara lempengan-lempengan tanah liat yang tertutup tanda-tanda kuniform, para peneliti menemukan teks-teks tertua tentang sebuah deitas yang akan coba dihancurkan oleh Alkitab selama ribuan tahun. Baal. Bukan iblis yang kita kenal, melainkan dewa badai yang memberi makan hasil panen dan membawa kehidupan ke Timur Tengah. Claude Schaeffer, arkeolog yang bertanggung jawab atas ekspedisi tersebut, tidak dapat membayangkan bahwa ia sedang menggali akta kelahiran iblis. Lempengan-lempengan itu mengungkapkan siklus lengkap Baal, sebuah narasi epik yang bergema secara meresahkan dalam halaman-halaman perjanjian lama. Di sana terukir pada tanah liat yang dibakar lebih dari 3.000 tahun yang lalu, terdapat kisah tentang seorang dewa yang mati, turun ke dunia bawah, dan bangkit kembali untuk membawa kesuburan ke bumi. Jika jenis penyelidikan filosofis ini menarik bagi Anda, ada baiknya berlangganan saluran ini. Ini membantu pekerjaan ini terus berlanjut. Apa yang diungkapkan oleh teks-teks Ugarit sangat mengganggu bagi teologi tradisional. Baal bukanlah dewa kecil atau sosok primitif dari paganisme. Ia adalah deitas yang kompleks, dengan atribut yang di kemudian hari akan dialihkan hampir sepenuhnya kepada Yahweh. Dalam epik-epik Ugarit, Baal mengalahkan Yam, kekacauan air primordial, dalam sebuah pertempuran yang nantinya akan digambarkan dalam Mazmur 74, di mana Yahweh meremukkan kepala-kepala Lewiatan. Frank Moorcross, dalam karyanya Canaanite Myth and Hebrew Epic, mendokumentasikan pengalihan kekuasaan ilahi ini secara teliti. Apa yang kita temukan bukanlah kasus pengaruh, melainkan perampasan yang disengaja. Para juru tulis Israel mengenal epik-epik Kanaan dan secara sadar menghubungkan kemenangan-kemenangan Baal dengan Yahweh, menghapus nama aslinya, tetapi mempertahankan struktur narasinya. Kata Baal, yang secara sederhana berarti tuan atau pemilik dalam bahasa Ibrani dan bahasa Semit lainnya, awalnya membawa konotasi keintiman. Itu adalah istilah yang digunakan seorang istri untuk merujuk pada suaminya yang digunakan seorang hamba untuk menghormati pelindungnya. Di ladang-ladang jelai Kanaan kuno, para petani memanggil Baal bukan sebagai kekuatan jahat, tetapi sebagai penyedia hujan yang akan menjamin kelangsungan hidup keluarga mereka. Mark Smith dalam The Origins of Biblical Monotheism menunjukkan bagaimana masalahnya bukanlah Baal sebagai dewa palsu, tetapi sebagai dewa saingan yang sangat mirip dengan Yahweh. Keduanya mengendalikan badai, keduanya menjamin kesuburan, keduanya disebut sebagai Tuan. Perbedaan krusial terletak pada konsepsi siklus versus linear tentang waktu ilahi. Dalam catatan yang tersimpan di Ugarit, Baal mati setiap tahun ketika ia turun untuk menghadapi Mot, personifikasi kematian dan kemandulan. Selama ketidakhadirannya, vegetasi mengering, hewan-hewan berhenti bereproduksi, bumi berkabung. Kemudian saudara perempuan dan kekasihnya, Dewi Pejuang Anat, turun ke dunia bawah, mencabik-cabik kematian, dan membangkitkan Baal. Dengan kepulangannya, musim semi meledak kembali di atas bumi. Narasi siklus ini mewakili pandangan dunia, di mana deitas tunduk pada pola kelahiran, kematian, dan kebangkitan yang sama yang mengatur seluruh alam. Bagi para pembela Yahweh yang kekal dan tidak berubah, konsepsi ini bukan hanya salah, tetapi menghujat. Tuhan yang mati adalah sebuah kontradiksi istilah,
para nabi Alkitab terutama Hosea mengembangkan strategi retoris yang brutal untuk memerangi pandangan siklus ini. Dalam kitab Hosea, Nabi menjanjikan suatu masa di mana umat tidak lagi memanggil Tuhan mereka Baalku, tetapi suamiku. Perbedaannya tampak halus tetapi revolusioner. Ini menggantikan hubungan kepemilikan timbal balik yang tersirat dalam istilah Baal dengan hubungan kesetiaan mutlak dan searah. Antara Yerusalem, Samaria, dan kota-kota Fenisia di pesisir, berkembang sebuah perang budaya, di mana masing-masing pihak mengklaim kendali atas kekuatan alam yang sama. Orang-orang Israel tidak menyangkal bahwa badai terjadi atau bahwa kesuburan itu nyata. Mereka menyangkal bahwa Baal bertanggung jawab atas hal-hal tersebut. Adalah Yahweh, hanya Yahweh, yang mengendalikan hujan dan musim. Mungkin yang paling menarik adalah menyadari bahwa para redaktur Alkitab mengenal secara mendalam mitos-mitos yang mereka lawan. Bahasa yang digunakan untuk menggambarkan kemenangan Yahweh atas kekacauan laut hampir identik dengan bahasa epik Baal. Ini tidak terjadi secara kebetulan atau karena pengaruh bawah sadar. Ini adalah perampasan yang sadar dan sistematis. Jika Anda sudah menyadari kemiripan ini sebelumnya, catat di komentar. Thomas Römer dalam The Invention of God melangkah lebih jauh dengan menyarankan bahwa Yahweh sendiri mungkin bermula sebagai manifestasi regional dari Baal atau El, dewa tertinggi dalam panteon Kanaan. Bukti arkeologis dari Kuntilet Ajrud di Gurun Sinai menunjukkan prasasti yang menyebutkan Yahweh dan Asyeranya, menunjukkan bahwa bahkan Tuhan Israel selama berabad-abad memiliki pasangan ilahi, mengikuti pola tradisional agama-agama Kanaan. Penemuan ini mengungkapkan sesuatu yang tidak nyaman tentang proses pemurnian monoteistik. Itu bukanlah gerakan wahyu yang tiba-tiba, melainkan proyek politik dan teologis yang memakan waktu berabad-abad untuk dikonsolidasikan. Baal tidak dikalahkan dalam pertempuran kosmik, tetapi dalam kampanye propaganda yang secara bertahap menghapus legitimasinya sebagai manifestasi dari yang ilahi. Demonisasi dimulai dengan permainan kata-kata. Baal Zebul, yang berarti Baal Sang Pangeran, sengaja dirusak menjadi Baal Zebub, Baal Lalat, atau Tuan Kotoran. Dalam Perjanjian Baru, Beelzebub muncul sebagai pangeran para iblis, sebuah transformasi lengkap dari gelar kehormatan kerajaan menjadi tanda kekejian. Apa yang muncul dari teks-teks kuno bukanlah kisah bagus tentang agama primitif yang secara alami digantikan oleh agama yang lebih maju, melainkan perang interpretasi, di mana pemenangnya tidak hanya menulis sejarah, tetapi mendefinisikan ulang hakikat dari yang sakral dan yang profan. Di ladang-ladang Ugarit yang ditinggalkan, di mana hanya angin yang menggerakkan pasir di atas fondasi kuil-kuil kuno, seseorang masih bisa membayangkan gema doa-doa yang ditujukan kepada Tuan Badai. Seorang dewa yang hanya menjanjikan apa yang bisa ia berikan. Hujan pada musim yang tepat, panen yang melimpah, pembaruan hidup yang kekal. Seorang dewa yang, karena menawarkan terlalu sedikit, atau mungkin karena menawarkan tepat apa yang diinginkan sifat manusia, perlu diubah menjadi simbol maksimal dari segala sesuatu yang harus ditolak. Transmutasi itu baru saja dimulai. Apa yang terjadi selanjutnya akan lebih radikal, transformasi lengkap dari seorang penyedia menjadi seorang penghancur, dari seorang sekutu menjadi musuh mutlak tatanan ilahi. Pada tahun 1647, sebuah manuskrip anonim beredar di istana-istana Eropa dengan instruksi terperinci tentang cara memanggil 72 iblis. Lemegeton, yang juga dikenal sebagai kunci kecil Salomo, mencantumkan pada halaman pertamanya sebuah nama yang tidak akan dikenali oleh para pemuja kuno Ugarit. Baal sekarang diidentifikasi sebagai raja pertama neraka, komandan dari 66 legiun iblis yang mampu membuat manusia menjadi tidak terlihat dan memberikan kebijaksanaan terlarang. Transformasi telah lengkap. Dewa yang suatu hari membawa hujan penyelamat bagi para petani zaman perunggu, sekarang menghuni Grimoire, para nekromansi Eropa, sebagai personifikasi maksimal dari pemberontakan terhadap tatanan ilahi Kristen. Namun, metamorfosis terakhir ini menimbulkan pertanyaan yang mengganggu. Mengapa sebuah deitas yang telah mati selama ribuan tahun terus memberikan daya tarik sedemikian rupa
pada pikiran-pikiran terpelajar abad ke-17. Bukti yang tersimpan dalam manuskrip abad pertengahan mengungkapkan bahwa Baal tidak pernah benar-benar mati, ia bermigrasi. Dalam tradisi esoteris yang berkembang di pinggiran Kristen resmi, Tuan Badai kuno menemukan peran baru sebagai penjaga pengetahuan yang telah dinyatakan berbahaya oleh ortodoksi agama. Teks-teks seperti Wasiat Salomo, dokumen apokrif dari periode Bizantium, menggambarkan bagaimana Raja Israel tersebut dikatakan telah memperbudak iblis, termasuk manifestasi Baal, untuk membangun bait suci di Yerusalem. Ironinya sangat nyata. Bahkan dalam literatur yang merayakan kemenangan Salomo atas kekuatan pagan, pengetahuan teknis yang diperlukan untuk mendirikan bangunan paling suci di Israel bergantung pada kerja sama paksa dengan entitas yang sama yang ditolak oleh agama resmi. Bait suci, simbol maksimal kemurnian monoteistik, hanya ada karena Salomo telah menguasai dan menggunakan kebijaksanaan yang terkait dengan dewa-dewa Kanaan kuno. Jika ide ini juga mengganggu Anda, berikan komentar. Carl Gustav Jung mengidentifikasi dalam pola ini sesuatu yang melampaui sekadar takhayul. Dalam studinya tentang arketipe ketidaksadaran kolektif, Jung mengamati bahwa apa yang ditolak secara sadar oleh suatu budaya tidak menghilang, melainkan bermigrasi ke apa yang ia sebut sebagai bayangan psikis, psychic shadow. Baal sebagai bayangan Yahweh membawa semua karakteristik yang perlu ditolak oleh monoteisme untuk menjaga koherensinya, seksualitas ilahi, siklus alami kematian dan kebangkitan, legitimasi keragaman spiritual. Persistensi Baal dalam esoterisme barat mengungkapkan sesuatu yang tidak nyaman tentang hakikat represi keagamaan. Di Baalbek, di Lebanon saat ini, orang-orang Romawi membangun kompleks kuil yang didedikasikan untuk Jupiter Heliopolitanus, versi Romawi dari Baal Hadad kuno. Batu-batu fondasi kuil. Ini masing-masing beratnya lebih dari 800 ton, sebuah prestasi teknik yang hingga hari ini menantang penjelasan lengkap. Di sana, dewa yang didemonisasi terus menerima pemujaan di bawah identitas Romawi yang terhormat. Adaptasi budaya ini menunjukkan bagaimana deitas kuno bertahan dari penganiayaan bukan melalui perlawanan terbuka, melainkan melalui kamuflase dan sinkretisme. Baal tidak menghilang ketika ia dilarang dari kultus-kultus Israel. Ia muncul kembali sebagai Zeus di antara orang Yunani, Jupiter di antara orang Romawi, dan akhirnya sebagai sosok kompleks dalam grimoire abad pertengahan, selalu mempertahankan atribut esensialnya sebagai pengontrol badai dan pemilik kebijaksanaan tersembunyi. Di antara perpustakaan biara dan laboratorium para alkemis awal arus bawah pengetahuan, melestarikan aspek-aspek religiositas Kanaan kuno yang telah dicoba dihapus oleh Kristen resmi, bukan karena nostalgia terhadap paganisme, tetapi karena tradisi-tradisi ini menawarkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat diselesaikan secara memuaskan oleh teologi Kristen, terutama tentang hubungan antara roh dan alam. Mungkin Anda menafsirkan ini dengan cara lain. Jika mau, tinggalkan di komentar. Demonisasi Baal juga melayani tujuan politik yang meluas jauh melampaui agama. Selama Perang Salib, para penulis kronik Kristen menggambarkan kultus Islam sebagai penyembahan kepada Muhammad dan Baal, dengan sengaja mengabaikan perbedaan teologis antara Islam dan paganisme. Lebih mudah untuk menyajikan semua lawan agama sebagai pemuja prinsip iblis yang sama daripada mengakui kompleksitas tradisi monoteistik yang berbeda. Instrumentalisasi sosok Baal sebagai simbol universal dari yang lain secara religius ini memiliki konsekuensi yang bertahan lama. Dalam literatur Kristen abad pertengahan, praktik spiritual apapun yang lolos dari kendali gerejawi secara otomatis dikaitkan dengan kultus iblis, dan Baal yang sekarang menjadi Beelzebub berfungsi sebagai arketipe maksimal dari alteritas yang berbahaya ini. Dalam catatan inkuisisi, kita menemukan tuduhan berulang bahwa bidat melakukan ritual untuk menghormati Beelzebub. Analisis terhadap dokumen-dokumen ini mengungkapkan bahwa dalam kebanyakan kasus, mereka yang dituduh hanya mempertahankan praktik pertanian tradisional, pemberkatan panen, ritual,
Kesuburan pemanggilan hujan yang secara samar menggema dari kultus Baal kuno. Transformasi Dewa Badai menjadi iblis menciptakan instrumen sempurna untuk mengkriminalisasi segala bentuk spiritualitas yang tidak sesuai dengan standar resmi. Antropolog modern mengidentifikasi dalam proses ini sebuah pola yang berulang, demonisasi sistematis terhadap deitas dari bangsa-bangsa yang ditaklukkan atau dipinggirkan. Kasus Baal hanyalah yang paling terdokumentasi dengan baik dari strategi yang akan terulang sepanjang sejarah Barat. Dewa-dewa Celt menjadi iblis, roh-roh Afrika diubah menjadi setan, deitas Amerindian diklasifikasikan sebagai manifestasi setan, namun persistensi Baal dalam budaya Barat melampaui sekadar fungsi politik. Dalam teks-teks alkimia Renaissance, kita menemukan referensi konstan tentang Raja Timur atau Tuan Logam, gelar-gelar yang diidentifikasi oleh para sarjana esoterisme sebagai penyamaran terpelajar untuk Baal. Teks-teks ini menyarankan bahwa deitas badai kuno ditafsirkan ulang sebagai prinsip kosmik yang terkait dengan transformasi materi. Peralihan dari abad ke-19 ke abad ke-20 membawa evaluasi ulang akademis terhadap sosok Baal. Sarjana seperti Robertson Smith dan James Fraser mulai mempertanyakan narasi Alkitab tentang paganisme Kanaan. Fraser dalam The Golden Bough menyarankan bahwa ritual kematian dan kebangkitan yang terkait dengan Baal mewakili kebijaksanaan ekologis yang telah hilang dari Kristen karena menolak kesakralan siklus alami. Perspektif ini menemukan gema dalam gerakan lingkungan hidup abad ke-20. Bagi banyak ekolog, demonisasi Baal melambangkan keterputusan Barat dengan visi terintegrasi tentang alam dan spiritualitas. Dewa yang mati dan bangkit bersama musim mewakili pemahaman siklus dan berkelanjutan tentang hubungan manusia dengan lingkungan, tepat kebalikan dari visi linear dan mendominasi yang mencirikan perkembangan industri. Psikologi Jungian menawarkan kunci pembacaan lainnya. Baal, sebagai sosok arketipal, mewakili aspek-aspek pengalaman manusia yang sulit diintegrasikan oleh monoteisme Barat, penerimaan terhadap mortalitas, perayaan seksualitas, pengakuan terhadap ritme kosmik yang mengatur kehidupan duniawi. Transformasinya menjadi iblis tidak menghilangkan aspek-aspek ini, hanya mendorongnya ke dalam ketidaksadaran budaya, di mana mereka terus aktif secara bawah tanah. Dalam budaya kontemporer, sosok Baal mempertahankan kehadiran yang paradoks. Video game, film horor, dan literatur fantasi terus-menerus menciptakan kembali versi Beelzebub sebagai antagonis maksimal, tetapi jarang menghubungkan sosok ini dengan asal-usulnya sebagai dewa kesuburan. Seolah-olah Barat telah melestarikan cangkang iblisnya sambil sepenuhnya melupakan inti asli dari sebuah deitas yang mewakili kekuatan vital alam itu sendiri. Amnesia budaya ini memiliki konsekuensi yang melampaui kepentingan akademis. Dengan mengubah Baal menjadi simbol kejahatan mutlak, tradisi Barat menciptakan keengganan psikologis yang mendalam terhadap aspek-aspek fundamental dari pengalaman alami, siklus kematian dan kelahiran kembali, interdependensi antara kehancuran dan penciptaan, legitimasi dari berbagai manifestasi yang sakral. Di reruntuhan sunyi, Palmyra dan Baalbek, di mana angin masih bertiup di antara pilar-pilar yang patah, tetap ada sebuah pertanyaan terbuka. Apa yang hilang dari kita ketika kita mengubah Tuan Badai menjadi pangeran kegelapan? Dan apa yang kita peroleh dengan melestarikan, meskipun secara tidak sadar, sosok arketipal ini dalam fantasi kita tentang kejahatan mutlak? Jawabannya mungkin tidak terletak pada teks-teks kuno atau grimoire abad pertengahan, tetapi pada kapasitas kontemporer untuk mengenali dalam sosok Baal yang didemonisasi, fragmen-fragmen dari sebuah hubungan dengan yang sakral yang bahkan hingga hari ini menolak untuk mati sepenuhnya.